Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifa Mutia Andini dari kelas Sistem Informasi B. Kali ini kita akan belajar tentang routing dinamik. Dimulai dari pengertian dahulu. Jadi, routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Langsung saja ke percobaannya. Nah, langkah percobaan buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address, PC, netmask PC, dan gateway PC. Seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk skemanya. Tinggal setelah itu isikan network routing IP setiap router sebagai berikut. 12 seperti ini. Nah, sebelumnya di bagian statiknya harus di remove dulu. Setelah itu di bagian RIP dituliskan seperti yang tertera tadi. 12 13 dan yang terakhir 192 168 10. Yang router 2 sebelumnya bagian statiknya di remove dulu karena kita sedang melakukan percobaan yang dinamik. Nah, RIP nya 12 13 benar. Kemudian yang ketiga 13 23 33 43. Kemudian yang ketiganya statiknya juga dihilangkan, remove semuanya. Bagian RIP nya berapa tadi? 13 23 33 43. Nah, setelah itu setelah selesai tambahkan pada tab CLI siap masing-masing router sebagai berikut. Nah, auto summary version 2. Di CLI kemudian ditambahkan no auto summary.
juga sama no auto summary version 2. Begitu juga di router ketiga, no auto summary version 2. Setelah itu, agar sesuai konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut. Masuk tab config global setting save. Setelah itu di save. Config global setting save. Router 2-nya juga setting save. Router 3 juga setting save. Setelah itu, untuk merestart konfigurasi, restartnya kita bisa menekan yang ini, power cycle device. Yes. Tunggu sampai hijau. Nah, sudah hijau. Kemudian kita lanjutkan. Kalau hijau artinya sudah terkonfigurasi. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah pada CLI show IP route. Ke CLI lagi, kemudian enter show IP route. Nah, di sini sudah ada IP-nya, fotonya. Lalu lanjut ke router kedua, dilakukan hal yang sama, itu ketikkan show IP route. Nah, sudah. Itu juga di router ketiga, show IP route. Nah, seperti ini. Kemudian pindahkan mode ke simulasi, lalu PC 1, PC 2, PC 1, PC 3. Jadi kirim PDU lagi seperti biasanya. Ke simulasi dulu. Nah, filternya sudah ICMP. Kemudian coba kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 2. Bismillah, coba. Sepertinya ada kesalahan. Coba lagi ya. Ini sudah mau. Sudah berhasil. Kirim lagi dari PC 1 ke PC 3. Lewati router 2. Nah, ya, coba di reset lagi. Biasanya sering terjadi kegagalan di awal, tapi biasanya bisa. Nah, nyampe PC 3, akan kembali lagi ke router 2, router 1,
dan PC 1 dan menyatakan bahwa pesan telah terkirim. Kemudian coba ke server 1. Jalan ke router 1, router 3. Nah, router dulu. Jalan ke router 1, router 3, server 1. Lalu kembali lagi ke router 3, router 1, kemudian kembali ke PC 1 dan menyatakan sudah terkirim. Lalu dari PC 1 ke server 2, jalan ke router 1, kemudian ke router 3, ada kesalahan lagi. Router 1 ke router 3, kemudian jalan ke server 2. Nah, sudah berhasil. Kemudian perintahnya dari PC 3 ke PC 1, PC 3 2, PC 3 1, server 1, PC 3 server 2. Coba lagi ya. Ini delete dulu. Kemudian PC 3 ke PC 1. Jalan ke router 2. Kemudian ke PC 1. Nah, berhasil ya. Dari PC 3 ke PC 2. Ini juga berhasil. Nah, lalu dari PC 3 ke server 1. Nah, berhasil. Kemudian dari PC 3 ke server 2. Nah, berhasil semua. Kemudian dari server 1 ke server 2, server 1, PC 1, PC 2, PC 3. Dari server 1 ke server 2 dulu. Nah, jalannya lancar. Kemudian dari server 1 ke server ke PC 3.
Nah, lalu dari server 1 ke PC 2. Router 3 jalan ke router 1, kemudian ke PC 2, kembali lagi ke router 1, kemudian ke router 3 dan server 1. Menyatakan bahwa sudah berhasil. Kemudian saya coba dari server 1 ke PC 1. Jalannya sama seperti ke PC 2 melalui router 3, kemudian router 1, lalu dilanjut ke PC 1. Kembali lagi ke router 1, ke router 3, kemudian kembali ke server 1 dan menyatakan pesan telah terkirim. Oke, setelah itu, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing. Tracingnya dengan ke mode real time, lakukan tracing ke pada PC 1 dulu aja. PC 1 desktop, command prompt, kemudian diketik tracer, terus IP yang kita tuju. Di sini saya coba tracer 33 1. Nah, sini ditampilkan bahwa melalui 192 ke IP sini dulu, lalu ke IP sini, kemudian baru menuju ke IP yang dituju. Saya coba lagi tracer, tadi itu server 1, kemudian sekarang ke server 2. Nah, sini sudah jelas, jadi ada ke sini dulu, lalu ke sini, baru ke server 2. Router 1, router 3, baru ke server 2. Lalu kita coba lagi ke PC 3. Tracer 192 160 1253. Nah, seperti ini. Setelah itu masih bergerak. Nah, begitu caranya tracer. Kemudian buat skenario jalur routing R1 R3 jalurnya terputus dengan mendisable salah satu interface router terhubung pada R1, misal interface R3 arah 1, kemudian tembus 15-20 detik. Nah, ini seumpama kabel yang di sini serial 2 diputus, maka kita coba di serial 2 ini di portnya dimatikan, tunggu 15-20 detik. Setelah itu kita simulasikan lagi dengan mengirim ke PDU, apakah PDU itu akan tidak terkirim atau jalan ke sini, kemudian ke serial yang di sini baru akan terkirim. Sepertinya sudah 20 detik. Mari kita ubah ke mode simulasi, kemudian kita kirimkan PDU dari PC 1. Lalu kita kirimkan PDU dari PC 1 menuju ke server 1. Lalu bagaimana hasilnya? Nah,
Karena di sini tidak aktif kabelnya, dia akan berpindah ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke server 1. Seperti ini jalannya. Nah, lalu kita coba dari sisi 1 ke server 2, yang mana biasanya menggunakan jalur kabel serial 2 antara router 1 dan router 3. Nah, jadi PDU-nya menggunakan jalan alternatif lainnya. Nah, seperti itu. Berhasil. Kemudian lakukan pengetesan pada poin ke-7. Sudah selesai, berarti kita sudah melakukan pengetesan barusan. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga ilmu yang barusan saya bagikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.